bahan-bahan logam. Nah, dari perkembangan manusia, kemudian kita ke kesinambungan. Apa sih maksudnya kesinambungan? Kesinambungan itu, sejarah itu mempunyai kesinambungan massa di antara satu dengan yang lain. Contoh di sini kakak ngasih contoh adalah, oh ternyata ketika berkesinambungan itu, ketika ada adopsi lembaga-lembaga baru ke dalam masa sekarang. Contoh misalnya, Belanda meniru raja-raja pribumi dalam menarik upeti dari bawah-bawahannya atau dari raja-raja vasal atau raja-raja taklukannya. Pada saat itu kolonialisme meniru dari feodalisme dari pribumi Indonesia. Kemudian dalam kesinambungan ada konsep pengulangan. Nah, teman-teman pernah dengar nggak ada konsep pengulangan? Atau misalnya, kayaknya pernah deh, kayak gini deh. Dalam sejarah itu teman-teman kalau belajar kelas 10 itu, sejarah itu kan abadi atau unik. Karena peristiwa sejarah itu satu, tidak hanya terjadi sekali dan unik gitu. Pelakunya berbeda, tahunnya berbeda, zamannya juga berbeda. Nah, apa yang sama dengan konsep pengulangan ini? Yang sama adalah gejalanya atau polanya. Contoh ketika pada masa transisi Orde Lama ke Orde Baru, itu kan terjadi demo-demo mahasiswa. Karena adanya G30S dan keadaan ekonomi yang kurang, ya kan, dengan pada saat itu teriturat tuntutan dari 3 tuntutan rakyat dari Orde Lama pada masa pemerintahannya demokrasi terpimpin. Kemudian hal ini juga sama berulang lagi ketika pada masa dari Orde Baru mau menuju reformasi, tuntutan mahasiswa lagi karena ada harga dolar yang naik, kemudian inflasi yang naik, kelangkaan sembako dari Orde Baru ke masa reformasi, terjadi pengulangan. Dan akhirnya terjadi pengulangan dan terjadinya perubahan. Di sini kita lihat perubahan itu karena ada pengaruh luar dan kemudian juga ada pengaruh di dalam. Nah, hal ini bisa kita lihat, apa yang mencangkut soal nomor 1 ini adalah masa lalu ini akan selalu terbuka, berbeda dengan konsep sejarah dengan ilmu-ilmu lain, karena masa lalu itu akan menentukan masa kini, dan masa kini apa yang kita lakukan akan menentukan masa depan. Karena dari itu sejarah itu selalu berkesinambungan, karena sejarah masa lalu itu bukan ruang yang tertutup. Karena apa yang kita lakukan hari ini ditentukan dari masa lalu. Gitu. Masa lalu bersifat terbuka karena apa yang kita tentukan di hari ini ditentukan dari masa lalu. Dan untuk masa depan ditentukan dari masa kini. Gitu. Jadi konsep sejarah itu selalu berkesinambungan. Jadi masa lalu itu bukan ruang yang tertutup. Jadi betul jawabannya adalah yang A. Tuh, tanpa kita sadari apa yang kita lakukan hari ini karena dipengaruhi oleh masa lalu, dan konsep masa depan akan dipengaruhi dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Gitu ya. Jadi sejarah itu berkesinambungan, tidak putus hanya apa yang kita lakukan di hari ini aja. Tuh. Jadi kalau untuk nomor 1 betul jawabannya adalah yang A. Nah, konsep manusia, konsep waktu, yang terakhir adalah konsep ruang. Konsep ruang adalah ketika misalnya pertempuran Surabaya itu kan terjadi di daerah. Nah, nanti konsep ruang itu pertempuran Surabaya adalah daerah akan menjadi nasional ketika mempelajari sejarah bangsa ketika Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu jawabannya. Jadi ini kakak flashback manusia, waktu, dan ruang. Oke, kemudian kita belajar soal nomor 2. Soal nomor 2 apa sih teori out of Taiwan? Ini adalah teori dari asal mula nenek moyang bangsa Indonesia. Boleh kakak minta tolong jawaban dari Mikael Kefas Putri Adia? Jawaban soal nomor 2 apa ya? Teori out of Taiwan. Atau boleh siapapun. Ya, Michael Kefas. Silakan. Migrasi kayaknya. Hah? Jawabannya apa untuk teori out of Taiwan ini? Yang apa? B. Bebek. Yang A. Yang A.
Yang A ya. Oke, boleh kakak jelasin? Uh, Kalau boleh kakak jelasin, di sini teman-teman bisa lihat ya, di dalam asal mula nenek moyang bangsa Indonesia tuh ada empat asal usul. Jadi yang pertama adalah teori Yunan, terus kemudian ada teori dari uh, teori Afrika, kemudian ada teori out of Taiwan, dan yang terakhir adalah teori Nusantara. Yang pertama adalah teori dari Yunan. Kita belajar dulu sebentar ya, karena ini sangat penting. Kadang suka keluar juga di beberapa soal SBMPTN, sering juga keluar di SIMAK. Jadi di teori Yunan ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia ini berasal dari Yunan. Yunan itu mana sih? Cina bagian selatan. Teori ini didukung dari Dr. Kern, Robert Hennegelder, sama Angel Krom, sama Muhammad Ali. Nah, dia bilang dua aspek yang didasari oleh teori Yunan ini karena ada penemuan kapak tua yang ada di Asia Tengah. Gitu. Itu katanya Robert Hennegelder. Dan yang kemudian alasan yang kedua, karena bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara itu punya kesamaan yang ada di Kamboja. Jadi nama bahasanya itu sama. Gitu. Seperti yang kakak contohkan di sini ada manis, orang bahasa Champa tuh Kamboja ya. Itu manis, orang, pahit. Gitu. Jadi katanya dari Yunan nanti akan menyusuri Sungai Mekong. Ada yang menetap di Sungai Mekong, ada yang juga yang berpindah ke Melayu. Gitu. Nah, dalam arus perpindahan teori Yunan ini mempunyai 3 arus gelombang. Yang pertama adalah Negrito. Negrito yang teman-teman tahu ya, istilahnya orang-orang yang mendiami Papua sekarang. Jadi berpandang pendek, berkeriting, terus kemudian berkulit gelap gitu. Dia mendiami daerah Papua Melanosoid. Gitu. Terus kemudian ada gelombang yang kedua adalah bangsa Melayu. Nah, bangsa Melayu ini adalah golongan ras rumpun bangsa Austronesia. Gelombang yang pertama adalah Proto Melayu. Proto Melayu ini ada melewati jalur barat. Jalur barat ini melewati Yunan, kemudian Semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa, Bali. Gitu. Nah, jalur barat ini membawa kapak persegi, dan jalur timur ini dari Yunan, Vietnam, Filipina, Sulawesi sampai ke Australia ini membawa kapak lonjong seperti itu dengan kebudayaan Neolitikum. Nah, gelombang yang kedua dari bangsa Melayu adalah Deuter Melayu atau Melayu Muda seperti misalnya Jawa. Kalau tadi Proto Melayu ada Toraja gitu kan. Kalau gelombang kedua ini adalah bangsa Melayu Muda gitu. Ini dari hanya jalur barat aja. Dia membawa kebudayaan dari logam seperti misalnya Nekara, Tapak Corong gitu. Dia membawa kebudayaan perunggu. Nah, kalau untuk teori of Taiwan ini menyatakan bahwa sebenarnya orang yang ada di Indonesia ini bukan dari daratan Cina, tapi dari orang Formosa atau dari Taiwan. Dia menggunakan dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan linguistik atau pendekatan bahasa. Gitu. Dia bilang sebenarnya rumpun dari bahasa Austronesia ini adalah dari Kepulauan Taiwan atau Formosa dari 6.000 tahun yang lalu. Gitu. Jadi orang Taiwan ini bermigrasi nih nantinya ya. Karena kan dari Taiwan kemudian tiba di Filipina, kemudian nanti dari Filipina ke Sulawesi, dari Sulawesi dia menyebar ke Jawa, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, selain dia menggunakan faktor kebahasaan atau linguistik, dia juga menggunakan genetika. Dia meneliti kromosom genetika. Dia penelitiannya itu sekitar tahun 2018 gitu. Dia meneliti 3.700 orang Indonesia dari 30 etnis yang berbeda. Ternyata etnis yang ada di Indonesia itu sama dengan yang ada di Taiwan. Jadi kalau boleh kakak bilang, teori out of Taiwan ini sebenarnya lebih kuat karena dilakukan pada ribuan
kromosom itu. Dan hal inilah yang memperkuat adanya dugaan bahwa asal-usul bangsa Indonesia itu berasal dari Taiwan karena dia menggunakan satu genetika. Tuh, jadi jawabannya apa? Untuk soal nomor 2 ini adalah jawabannya adalah genetika. Jadi dia menggunakan dua pendekatan, satu linguistik dan satu genetika. Nah, kalau teori Afrika atau teori dari Afrika ini menyatakan sama, ini juga ada penelitian dari gen. Dia bilang penelitinya dari si Amerika namanya Max Iman, dia bilang sebenarnya bangsa asal usul bangsa manusia modern sekarang adalah dari Afrika. Gitu. Dia bilang manusia modern ini dari Afrika dan nggak ada nih menunjukkan adanya percampuran antara manusia modern dengan manusia spesies manusia purba. Karena teman-teman ketahui ya bahwa katanya kan manusia modern sekarang tuh dari monyet ya kan secara revolusi Darwin ya dari monyet, kemudian manusia purba, kemudian manusia kita seperti sekarang. Tapi katanya si Maximan ini nggak ada nih gen manusia purba di manusia modern kita gitu. Sebenarnya manusia modern itu adalah dari Afrika. Jadi berapa tahun yang lalu, 70.000 tahun yang lalu tuh dunia itu sedang dalam masa glasial atau masa es terakhir. Sehingga permukaan laut tuh jadi dangkal dan bisa dilewati oleh perahu-perahu yang primitif gitu. Jadi bisa dilewatin. Nah, si manusia ini tuh dia bermigrasi, dia menggunakan dua jalur, yaitu dari Sungai Nil ke Semenanjung Sinai, lalu dia melewati Laut Merah. Nanti dari Semenanjung Arab, dia ke India, dia ke Asia Timur, lalu ke Indonesia, bahkan sampai ke Australia. Itu dan menyebarlah sampai sekarang. Jadi kalau teori of Afrika sama ya dengan teori of Taiwan, jadi dia menggunakan gen. Tapi katanya Taiwan dia adalah manusia Taiwan, kalau satu dari Afrika ya. Nah, satu lagi yaitu teori Nusantara. Teori Nusantara adalah sebenarnya manusia Indonesia tuh emang dari Indonesia sendiri loh. Ini didukung oleh Muhammad Yamin, Jos Keral, sama Sultan Takdir Ali Sabana. Dia menyatakan sebenarnya bangsa Indonesia tuh kayak udah punya peradaban tinggi gitu. Nah, peradaban ini nggak mungkin dicapai ujuk-ujuk gitu tanpa adanya proses perkembangan sebelumnya. Dan pada saat itu juga katanya Muhammad Yamin, orang udah ada kok manusia nenek moyang Indonesia yaitu Homo soliensis sama Homo ergakensis. Jadi udah ada dong bangsa Indonesia di situ. Gitu. Jadi bukan dari migrasi manapun katanya si teori Nusantara. Oke. Jadi jelas ya kakak pikir untuk soal nomor 2. Jadi nanti tolong diingat-ingat ada 4 teori. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 jawabannya apa nih teman-teman? Untuk soal nomor 3, boleh dijawab sama Abraham Kemal untuk soal nomor 3. Perhiasan dan tembikar adalah di zaman zaman logam bukan juga? Nah, kalau pada zaman logam itu misalnya kan mengolah logam ya, mengolah nekara, hasil-hasil kebudayaan zaman logam itu adalah perunggu ya. Kalau tembaga kita nggak kenal karena tembaga itu cuma terjadi di Thailand gitu kan, dan Kamboja, Vietnam. Nah, tapi kalau di Indonesia tuh hanya besi aja gitu. Hanya besi, hanya perunggu aja. Perunggu. Kalau besi juga sih terjadi di Indonesia, tapi karena lebih cepat teroksidasi gitu, lebih cepat karatan, jadi peninggalannya tidak begitu lama. Nah, pada zaman jawaban untuk soal nomor 3 adalah pada zaman Neolitikum adalah sudah dikenalnya membuat tanah liat. Dia menggunakan tanah liat untuk apa sih namanya? Untuk kehidupan sehari-hari atau untuk alat sehari-hari gitu. Dia sudah mengenal keterampilan dengan pada saat itu kan ada landasan atau larikannya untuk membuat tembikar. Nah, kalau Neolitikum sudah batunya sudah diasah dengan dibuktikan pada saat itu ya
dengan kedatangan dari Proto Melayu yang bawa kapak persegi sama kapak lonjong. Jadi lebih maju karena manusia pendukungnya juga sudah lebih maju karena datang Proto Melayu gitu kan, dari teori Yunan gitu. Nah, kalau Paleolitikum apa tuh? Nah, kalau option yang B, yaitu Paleolitikum, ada dua kebudayaan nih. Ini kakak sambil flashback ya, jadi teman-teman bisa tahu nih perbedaannya antara Neolitikum, batunya sudah diasah, karena manusia pendukungnya sudah lebih modern, kemudian sudah mengenal tembikar, dan lain-lain, batunya lebih sudah bagus lah ya. Kalau Paleolitikum itu masih berbentuk kasar, tidak diasah, dan karena manusia pendukungnya, jadi ada dua kebudayaan di dalam kebudayaan Paleolitikum. Kebudayaan pertama yang paling tua adalah kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan ini adalah kebudayaan batu kapak genggam. Jadi kapak genggam ini adalah istilahnya berfungsi sebagai kapak tidak bertangkai, tapi dia ada genggamannya gitu. Jadi disebut dengan kapak genggam. Kapak genggam ini ditemukan di daerah sekitar Pacitan yang ditemukan oleh pada saat itu penelitinya adalah Van Koningswart. Manusia pendukung dari kebudayaan Pacitan adalah Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus, dan kebudayaan yang paling muda dari Paleolitikum adalah kebudayaan Ngandung. Kebudayaan Ngandung ini ditemukanlah, kalau tadi kebudayaan Pacitan ditemukan batu, kapak genggam itu tadi. Nah, di kebudayaan Ngandung ini ditemukan tulang, kayak alat nusuk buat belati gitu, buat pisau dari tanduk-tanduk rusa, dari tulang gitu. Dia alat ini itu untuk menorek apa sih kayak umbi-umbian atau singkong dari dalam tanah gitu. Nah, manusia pendukung dari kebudayaan Ngandung ini lebih muda lagi, yaitu Homo soliensis sama Homo wajahkensis. Nah, kalau option yang C, megalitikum, teman-teman pasti udah hafal ya dengan beberapa macam TO dan hasil megalitikum kayak dolmen, kayak pandusa, kayak kubur batu, waruga, kemudian ada menhir, kemudian ada punden berundak, ya jelas. Kalau logam teman-teman juga udah hafal, ada nekara, dandang kebalik buat manggil hujan. Kalau moko tuh biasa di Nusa Tenggara, Bali gitu kan. Biasanya nekara tuh agak besar, moko tuh lebih kecil, tapi bentuknya sama. Digunakan untuk mas kawin di daerah Nusa Tenggara. Terus juga kemudian ada kapak corong, kapak sepatu, itu juga pada masa logam atau perunggu. Kalau Mesolitikum, Mesolitikum adalah zaman batu madya. Nah, ini sama ya, masih batu. Nah, di sini teman-teman dibedakan ada 3, ada pebble culture, ada bone culture, sama flakes. Pebble itu adalah kakak Sumatera Lit, kapak genggam Sumatera. Bone culture itu ada ditemukan banyak tulang-tulang, ya, alat dari tulang, ditemukan di daerah Sampung, Ponorogo, Madiun. Dan kemudian ada flakes, ya kan, alat serpih bilah. Nah, ini teman-teman bisa dilihat lagi ya untuk pembelajaran semester 1 kelas 10. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 4. Soal nomor 4 jawabannya apa nih teman-teman untuk soal nomor 4? Kakak boleh minta tolong siapa ya yang menjawab ya. Putri Yolanda. Putri Yolanda silakan. Untuk soal nomor 4. Nomor 4. Papirus. D. Papirus, iya, oke. Kenapa bukan piktograf? Soalnya piktograf itu huruf itu kan. Huruf Sama apa tuh? kayak hieroglif apa ya? Iya, benar. Cakep, benar, Putri Yolanda. Jadi, di sini kita lihat nih, penemuan penting pada peradaban Mesir kuno yang sampai sekarang bermanfaat dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Di sini disinya adalah penyebaran ilmu pengetahuan. Berarti papirus dong, karena kan dia menyebarkan ilmu pengetahuan melalui buku. Buku ditulis di dalam kertas kan? Gitu. Jadi di dalam betul kata Putri Yolanda bahwa istilah papirus ini dari sejenis tanaman air atau tumbuhan air yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil yang namanya adalah Papyrus cypierchus gitu. Dia mengatakan bahwa
kertas ini adalah dari si papirus ini, tuh yang sampai sekarang tuh masih utuh gitu kan, berarti ini adalah cikal bakal kertas yang digunakan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Kenapa bukan piktograf? Kalau piktograf itu kayak apa, sebuah makna, sebuah gambar yang dituliskan berbentuk apa, sebuah makna tulisan yang dituliskan secara gambar gitu kan. Jadi ada piktogram, sebuah makna yang dituliskan melalui gambaran suatu objek. Nah, gambaran suatu objek ini yang ditulis sesungguhnya yang sesuai dengan makna. Jadi kalau misalnya orang nih, manusia digambarkan orang, maknanya gitu. Jadi oh ini tuh orang maknanya gitu. Yang kita sebut dengan piktograf. Nah, kalau hieroglif sama betul. Si hieroglif ini kayak tulisan Mesir yang terdiri yang dari gambar-gambar gitu. Nah, dia punya dua bentuk hierarkis sama demotik. Hierarkis itu untuk yang kalangan pendeta atau kalangan untuk keagamaan, demotis untuk rakyat biasa, untuk kehidupan kita sehari-hari gitu, masyarakat Mesir kuno. Nah, kalau kalender, sebenarnya kalender ini kan kita kalau di dunia ya menggunakan kalender Romawi ya, walaupun sebenarnya pada zaman Mesir kuno tuh sudah ada menggunakan kalender matahari gitu. Sudah ketahuan 12 bulan, 30 hari gitu untuk dan dia juga menggunakan perbintangan sama rasi bintang untuk kegiatan pertanian. Tapi kan di sini diksinya lah pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Dan kalau kalender kan kita menggunakan kalender Masehi dari Romawi. Gitu ya. Oke, nomor 4, jadi jawabannya adalah yang Depok, jelas. Lanjutkan kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah Renaissance. Renaissance, apa nih Renaissance? Jawabannya apa nih untuk soal nomor Renaissance ini, teman-teman? Kalau boleh kakak minta tolong, siapa ya? Yang D bukan Kak. Karen Angelica, boleh. Jawabannya apa? Bebek? Depok. Oh, Depok. Kemajuan pemikiran teologis gereja. Nah, jawabannya itu yang A. Kenapa sih A? Kenapa A? Karena teman-teman tahu sendiri ya, Renaissance itu kan dimulai dari Eropa Selatan ya, yang ada pusatnya di kota Florence atau di kota deket-deket apa namanya, deket-deket Venesia situ. Nah, di kota Florence itu adalah kota otonom di daerah Italia Utara yang pada saat itu dibangun di daerah keluarga bangsawan Medici dengan tokohnya si Lorenzo de Magnifico itu yang udah kakak tulis di sini. Di pada saat itu timbullah kota-kota perdagangan karena si bangsawan Medici ini tuh hidup bebas sebenarnya. Jadi beda sama kota-kota otonom pada masa abad apa namanya, abad ke-8. Kalau abad ke-8 itu kan lebih ke feodal, lebih ke pertanian, tapi di dalam bangsawan Medici ini dia mengedepankan perdagangan plus dia juga kedatangan dari pelarian orang-orang yang dari Konstantinopel yang telah dikuasai sama Turki. Gitu. Jadi dengan banyaknya pelarian ini, orang-orang pelarian ini, oh jadi timbullah banyak perdagangan. Gitu. Dengan banyak perdagangan, orang-orang di daerah sekitar Florence ini, di daerah Italia Utara ini menyatakan, oh iya ya, dengan adanya perdagangan maka mereka mengenal adanya sistem administrasi, kemudian mereka mengenal adanya sistem alat pengangkutan untuk transportasi lalu lintas, dan pulihlah daerah ini untuk kehidupan Renaissance atau kehidupan kembali ke kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Itu dengan adanya munculnya peradaban kapitalistik yang berpusat di kota. Karena pertama, di daerah Florence ini nggak ada lagi tuh. Kalau dulu kan waktu di abad pertengahan teman-teman tahu ya,
bahwa gereja sangat menguasai sendi-sendi kehidupan gitu, bahwa suatu pemerintahan itu harus ada restu dari gereja, kemudian suatu raja itu harus disahkan dulu sama gereja, dan kemudian dengan adanya itu timbullah perdagangannya runtuh, kemudian timbullah bangsawan-bangsawan dan terjadilah pertanian yang timbul pertanian gitu kan. Nah, berbeda tapi sama di kota Florence, karena kota Florence itu kan dekat sama pantai. Kemudian dia ada pelarian-pelarian, dan kemudian ketika pantai kan pasti perdagangan kan, itu bukan pertani gitu. Ketika ada perdagangan, terus kemudian timbul dari pelarian-pelarian ini, maka majulah perdagangan, dan ketika maju perdagangan, maka timbullah kembali ke kebudayaan Yunani dan Romawi kuno, menilik kembali nih adanya pengetahuan-pengetahuan pada zaman itu. Gitu ya. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang A, karena di bawah bangsa Medici, orang-orang yang hidup di abad pertengahan itu, abad ke-8 itu nggak pengaruh di daerah Florence ini. Gitu. Jadi dia lebih bebas lah. Kalau dulu di abad bukan di daerah Florence ini, orang kaya yang orang yang dekat sama raja, orang yang dekat dengan gereja, istilahnya bangsawan-bangsawan. Tapi kalau yang di Florence ini ya para pedagang-pedagang ini dia orang-orang kaya. Jadi tapi bukan orang bangsawan. Gitu. Dia tidak menguasai tanah, bukan orang-orang feodal, tapi yang timbul dari perdagangan. Nah, hal inilah yang menimbulkan kaum pedagang, kaum pengusaha yang istilahnya menjadi penggerak, dan tuan-tuan feodal ini semakin berkurang peranannya. Jadi soal nomor 5 adalah yang A. Nah, dengan adanya Renaissance seperti yang kakak tulis di sini, perekonomian gilda juga tidak berlaku lagi ya, karena kalau gilda kan adalah sistem barang dari pesanan. Nah, kalau perdagangan itu kan istilahnya, gue mau beli ini dong gitu. Sekarang nggak ada kak, soalnya belum harus pesan dulu 50 hari gitu. Nah, ini kan nggak mendukung perdagangan kan. Istilahnya seorang pedagang, seorang pengusaha butuhnya cepat gitu kan dalam untuk pertukaran barang. Tapi kalau gilda kan semuanya sesuai dengan pesanan. Nah, itu nggak bisa tuh. Jadi akhirnya gilda terhapuskan, dan kemudian timbullah perdagangan-perdagangan ini yang akhirnya memunculkan Renaissance gitu. Oke, kalau pikir jelas ya untuk soal nomor 5. Kita sekarang ke nomor 6. Nomor 6 ini adalah teori agama Islam masuknya ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia kan ada 2 teori ya. Satu ada abad yang ke-7, satu lagi ada abad yang ke-13. Nah, kalau boleh kakak minta tolong, Salwahuna Diana Rusa, nomor selanjutnya itu nomor 6, jawabannya apa? Salwanuha ya, maaf kakak salah nyebutin. Salwanuha Diana Rusa. Ya, nomor 6, jawabannya apa? C kak, C bukan? C, benar. Jadi seperti yang teman-teman baca di slide-nya juga, kedatangan Islam di Indonesia itu ada 2 teori ya, abad ke-7 dan abad ke-13. Abad ke-7 karena ada berita dinasti Tang, ya kan, bahwa katanya dinasti Tang, udah ada tuh orang-orang Arab di sekitar pantai barat Sumatera. Terus kemudian ada juga berita Arab bahwa menyatakan mereka sudah datang ke Sriwijaya, karena adanya sebutan Sriwijaya oleh orang-orang Arab, yaitu Sabak, Sabai, sama Seribusa. Dan yang ada yang ketiga, adanya perkampungan Arab nih. Dia bilang katanya Hamka udah ada nih di kawasan pantai barat Sumatera di daerah Barus ya, kalau sekarang deket Tapanuli itu udah ada perkampungan Arab. Jadi teman-teman tahu sendiri ya, kalau dulu ketika orang berdagang beda lautan atau beda daerah itu kan nggak langsung serta-merta sekarang datang besok kita pulang, nggak bisa kayak gitu. Jadi mereka tuh harus menginap dulu
dia nunggu angin, dia nunggu cuaca, dia nunggu musim, terus kemudian dia harus isi perbekalan, jadi nggak serta-merta nyampe terus besoknya pulang, nggak bisa, dia harus menunggu dulu. Nah, sembari mereka menunggu perbekalan, menunggu angin, menunggu musim yang baik untuk bermigrasi lagi, untuk pergi lagi setelah berdagang, nah sembari itu dia berdakwah gitu. Jadi jawabannya betul, adalah banyaknya perkampungan Arab yang ada di Indonesia, khususnya di pantai barat Sumatera, karena di daerah Sumatera itu kan titik pintu gerbang ya, daerah Selat Malaka Sumatera itu kan pintu gerbang dari Indonesia, seperti itu. Nah, kalau di abad ke-13 dibuktikan dengan apa? Tadi kan ini kan abad ke-7 nih, berita Cina, berita Arab, ada pantai barat Sumatera, ada perkampungan Arab. Kalau di abad ke-13 dibuktikan dengan apa? Mungkin masih ada yang ingat? Kalau di abad ke-13 itu dibuktikan dengan adanya satu Samudra Pasai, ya kan? Terus kemudian adanya batu nisan Malik As-Saleh, kemudian ada catatan Marco Polo, kemudian juga ada beritanya Mahuan, gitu ya. Nanti tolong dibaca lagi untuk kedatangan teori-teori kedatangan Islam di Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nomor 7 nih, jawabannya apa nih? Sultan Banten menyambut kedatangan bangsa Belanda 1596. Ya kan? Kenapa nih? Kakak minta dong dijawab sama Ariel Jeremy. Silakan Ariel Jeremy untuk soal nomor 7. Iya Kak. Nomor 7 ya? Yang mana? Yang ya A ya. Ya, jawabannya yang A. Jadi, kenapa sih orang awalnya orang Belanda itu istilahnya kan orang Belanda pada saat itu belum mau menjajah ya, karena kan masih berdagang gitu. Mereka tuh ingin melakukan perjanjian dagang dengan Banten. Jadi orang Banten yang nerima-nerima aja. Pada saat itu Raja Banten siapa namanya? Pada waktu itu di masa pemerintahannya Maulana Muhammad, si Cornelis de Houtman ini sampai di Banten gitu. Pada waktu itu si Banten itu yang datang ke Indonesia kan si Cornelis de Houtman itu disambut baiklah karena ingin berdagang. Tapi dengan adanya kedatangan itu kan mereka bisa beli-beli dagangan yang ada di Banten, kemudian pendapatan kerajaan juga bertambah, penjualan dan pajak-pajak barang juga jadi nambah juga. Nah, tapi kira-kira berhasil nggak orang Belanda ini keluar dari Banten dengan membawa rempah-rempah? Berhasil nggak? Nah, ternyata dalam perkembangannya orang-orang Belanda ini sangat angkuh, sangat sombong, serakah juga gitu, dan akhirnya menimbulkan kekacauan di Banten. Tuh, jadi si Belanda ini mulai menimbulkan sikap buruk, dia mulai menekan pedagang-pedagang, bisa memperoleh rempah-rempah dalam jumlah yang sangat besar gitu. Terus kemudian dia juga ngerampok juga gitu. Dia pernah ngerampok 2 buah kapal, memindahkan barang-barang rempah-rempah dari kapal-kapal Jawa ke kapal-kapal Belanda gitu. Nah, orang-orang Banten ini marah karena dia sangat sombong, kasar, dan dia juga serakah juga. Nah, akhirnya si Belanda ini diusir gitu. Dan akhirnya dia juga sempat kesulitan juga, nggak bisa beli rempah-rempah juga kan. Nah, akhirnya dia berlayar di Surabaya sampai Bali, dan cuma bawa sedikit lah sampai ke Belanda gitu, cuma bawa sedikit ke Belanda. Tapi dia juga dengan dia bawa sedikit rempah-rempah, tapi kan dia membawa pengetahuan ya bahwa oh iya ya ada bangsa Indonesia yang menghasilkan rempah-rempah, dan akhirnya membawa
membawa pengetahuan tersebut dan akhirnya membawa orang-orang Belanda kembali ke Indonesia. Penjelajahan kedua yang dipimpin oleh Jacob van Eyck 1598 sampai 2 tahun kembali ke Indonesia, dia berhasil membawa rempah-rempah yang sangat banyak dari Indonesia. Pada masa itu berbondong-bondonglah orang Belanda ke Indonesia. Maka dibentuklah kongsi dagang yang kita sebut dengan VOC. Oke, jawabannya adalah yang A. Nomor 8. Nomor 8 ini adalah kehadiran armada Belanda di perairan Laut Sewu menunjukkan ketertarikan pada kayu cendana. Kayu cendana itu istilahnya kayak apa sih, kayu wangi gitu ya, teman-teman tahu ya, kayu wangi ini biasanya dibuat buat dupa atau minyak wangi atau buat peti mati gitu. Nah, harganya tuh di pasaran tuh sangat tinggi gitu. Nah, jadi pada saat itu Malaka kan dikuasai sama Portugis ya. Tapi karena Malaka ini istilahnya cuma jadi entrepot aja, nggak punya apa produk-produk dagangan, karena kan ini dia istilahnya cuma entrepot aja, yang jual itu banyak dagangan tuh karena banyak yang jual gitu kan di sana. Tapi ketika dikuasai sama Portugis yang menerapkan monopoli, akhirnya Malaka runtuh kan, nggak jadi apa-apa gitu. Nah, akhirnya dia melipir tuh ke daerah Maluku sama Banda. Nah, khusus untuk cendana, dia sampai ke daerah timur. Tapi karena daerah timur ini susah ya, susah untuk menjadi menempatkan kapal di sana. Akhirnya dia menempatkan basisnya di daerah Flores gitu, di daerah Flores, kemudian di daerah Rarantuka, dan yang terakhir adalah di Pulau Solor gitu. Di Pulau Solor dia mendirikan mendirikan benteng tuh si Belanda ini. Nah, tapi di tahun 1613 karena VOC udah datang ya, tadi di 1602 dibentuk kongsi dagang, armada VOC ini menyerang benteng Solor untuk menghancurkan kekuatan Portugis di sana gitu. Jadi jawabannya untuk nomor 8 adalah yang E gitu, untuk benteng Portugis di Pulau Solor untuk mendapatkan kayu cendana. Oke, nomor 9. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Nomor 9. Apa nih jawabannya teman-teman untuk soal nomor 9? Kalau boleh kakak minta tolong, siapa ya? Asyifanur Rahma, boleh? Ya, Kak. Ya, nomor 9 kakak boleh minta tolong nggak untuk apa sih yang menyebabkan revolusi Amerika? Bentar ya. Ya, boleh. Apa jawabannya? Yang D Yang D. Ya. Lupa. Thank you, Kak. Masuk angin gue. Nah, jawabannya untuk nomor yang 9, jawabannya adalah yang C. Karena Boston Massacre ini adalah pembantaian Boston yang terjadi di Boston pada tahun 1770. Dan nggak ada hubungannya dengan revolusi Amerika. Karena revolusi Amerika sekitar 1772 gitu. Jadi istilahnya sampai 1776. Jadi nggak ada hubungannya dengan ini. Gitu. Pertempuran antara pasukan Inggris dengan kerumunan yang ada di Boston. Nah, kalau kakak boleh tanya, untuk yang option A, pemberlakuan berbagai sistem pajak Inggris yang sangat memberatkan, benar nggak untuk option yang A? Benar nggak?
Nah, untuk nomor 9 yang bagian A ini adalah benar. Kenapa? Karena disebabkan adanya option yang E. Option yang E adalah perang laut 7 tahun. Ini antara Inggris sama siapa sih? Antara siapa sama siapa? Kalau boleh tahu, antara Inggris sama Prancis apa Spanyol gitu Kak kalau nggak salah. jawabannya betul tuh. Nah, pada saat itu kan teman-teman tahu sendiri ya nih, kalau boleh kakak ulang ya. Di Amerika, setelah Christopher Columbus menemukan ada dunia baru ya, berbondong-bondong lah orang ke sana kan ya. Nah, pada saat itu orang-orang Inggris, ini orang-orang sipil gitu, orang-orang sipil yang datang ke sana untuk mencari penghidupan baru gitu di Inggris gitu kan, karena ditekan, kemudian eh, ada perlalian politik juga. Nah, orang-orang Inggris yang datang ke Amerika ini yang kita sebut dengan The Pilgrim Fathers, jadi pendiri dari beberapa koloni yang ada di Amerika. Nah, selain itu banyak juga orang-orang Perancis yang datang ke Amerika juga, dan orang Belanda juga ada. Nah, orang Belanda itu kayak mendirikan New Amsterdam yang sekarang kita kenal dengan New York. Nah, Belanda akhirnya kalah dari Inggris. Nah, perang laut 7 tahun itu adalah perang antara daerah yang dikuasai sama perang antara Prancis sama Inggris. Jadi orang Inggris ini memperebutkan daerah yang dikuasai sama Prancis gitu, di daerah sekitar Mississippi. Nah, perang laut 7 tahun ini dimenangkan oleh Inggris. Jadi sah tuh koloni, 13 koloni yang ada di Amerika itu adalah punya Inggris. Nah, karena perang laut 7 tahun ini Islam menimbulkan, namanya juga perang ya, apalagi selama 7 tahun kan, pasti kan terjadi kesulitan ekonomi dong. Nah, kesulitan ekonomi ini yang menimbulkan para negara induk nih, orang negara induk yaitu Inggris, membuat berbagai macam pajak kepada orang koloni di Amerika. Pajaknya salah satunya adalah yang A, ada sugar egg. Sugar egg apa tuh? Sugar kan gula ya. Sugar itu gula. Jadi apa tuh? Egg itu kan kebijakan. Jadi berisi perdagangan gula di daerah koloni itu harus dikenakan pajak atau bea cukai. Currency egg, apa tuh currency egg? Currency egg itu kan mata uang ya. Nah, jadi berisi larangan bagi setiap koloni untuk membuat mata uang sendiri. Itu currency egg. Kalau stamp egg apa? Stamp itu kayak perangko gitu kan, materai gitu. Nah, Inggris mencantumkan setiap materai pajak untuk semua dokumen resmi, untuk kontrak dagang, untuk lisensi, untuk koran, untuk pamflet, dan sebagainya yang ada materainya, yang ada lisensi resmi itu harus ada pajaknya. Gitu. Thousand egg, apa tuh thousand egg? Thousand egg itu adalah berisi pajak impor untuk timah, cat, kertas, sama teh. Terus sama tea egg, apa tuh tea egg? Apa tuh tea egg? Kalau tea egg, apa kalau tea egg? Tadi kan kakak udah tuh, sekarang teman-teman deh. Tea egg itu apa? Apa tuh tea egg, teman-teman? Penjualan teh gitu bukan sih Kak? Penjualan teh. Penjualan tehnya gimana? Ya, jadi dikenakan kapal-kapal Inggris bisa apa ya, memasukkan teh-teh Inggris tanpa adanya bea cukai gitu, tanpa membayar pajak. Dan orang-orang orang-orang Amerika juga diharuskan untuk membeli teh-teh dari Inggris gitu. Nah, hal inilah yang menyebabkan Boston Tea Party yang menjadi sebab khusus dari Revolusi Amerika. Apa itu Boston Tea Party? Yang option
yang nggak ada ya Boston Tea Party di sini. Tapi menyebabkan Boston Tea Party gitu. Apa tuh Boston Tea Party, teman-teman? Jadi Boston Tea Party ketika orang koloni Amerika membuang isi dari kapal, yaitu berupa teh-teh dari Inggris itu membuang semuanya ke laut gitu. Dia nyamar dengan nyamar Indian ya, dengan Indian Mohawk gitu. Dia ngebuang semua. Nah, kalau di filmnya sih sempat dibakar juga ya kapalnya ya. Nah, hal inilah yang menyebabkan orang Inggris ini marah dan ini yang menimbulkan revolusi Amerika. Terus dia bilang juga, ini kan ditekan nih, Amerika ini kan ditekan dengan berbagai macam pajak, kemudian katanya si Thomas Paine sebenarnya diterbitkan kayak artikel gitu, kalau mau keluar dari ini semua, kalau mau keluar dari segala tekanan dari pemerintah induk atau negara jajahan itu, ya harus merdeka, common sense ya, common sense kan masuk akal ya, istilahnya masuk akal gitu ya, kalau mau keluar dari tekanan ya lu harus merdeka lah. Itu karya Thomas Paine, itu option yang B. Nah, untuk option yang B, kaum kolonis di Amerika menuntut nggak bakal, ini kan sugar egg, forensic egg, stamp egg, thousand egg, sama egg ini kan pajak-pajak ya. Jadi katanya si Samuel Adams, no taxation without representative. Jadi nggak bakal ada pajak nih, lo nggak, tapi representatif gue tuh di koloni tuh nggak ada gitu. Akhirnya menimbulkan gagasan untuk merevolusikan Amerika atau kebebasan untuk melepas sendiri dari koloni Inggris. Karena sebenarnya koloni Inggris nih, orang Inggris tidak mendudukan pemerintahannya kan, karena orang-orang Inggris sendiri yang pindah ke Amerika gitu. Jadi bukan orang pemerintahnya yang mendudukan, kayak misalnya orang Inggris menduduki Indonesia atau orang Inggris menduduki Malaysia, tapi sebenarnya kalau di Amerika orang-orang Inggris atau orang-orang sipil sendiri yang pindah, nah kemudian diakuilah jadi koloni pemerintah gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Nomor 10, nomor 6. Sebentar, Kakak. Saya agak salah ini slide-nya. Kadang suka mencong-mencong, sebentar. Nah, nomor 10 ini adalah nasionalisme Cina ya. Nasionalisme Cina ini adalah pemberontakan yang ada di Cina. Karena teman-teman tahu ya sendiri bahwa dinasti terakhir di Cina adalah dinasti Manchu ya kan. Dinasti Manchu ini istilahnya katanya adalah dinasti asing di negara Cina gitu kan. Nah, akhirnya karena si dinasti asing ini terakhir gitu kan, dia nggak disukai sama pemerintah, sama rakyat Cina-nya sendiri. Nah, hal inilah yang mengakibatkan berangsur-angsur kemunduran dinasti dari Manchu gitu. Sebenarnya sih sempat naik sih dinasti Manchu ini pada masa pemerintahannya Kangxi sama Qianlong, tapi habis sepeninggal mereka setelah mengalami kejayaan pasti mengalami kemunduran. Nah, kenapa sih dinasti Manchu ini nggak disukain sama satu? Karena dinasti asing. Udah gitu, semenjak adanya setelah sepeninggal mereka yang Qianlong ini, banyak orang asing tuh ke Cina. Dibuktikan dengan adanya perang candu. Teman-teman tahu ya, perang candu adalah ketika Inggris memasukkan besar-besaran candu atau kokain ke Cina tanpa bea cukai gitu. Dan akhirnya siapa yang kalah ya? Nah, yang kalah pasti orang Cina-nya gitu, dengan adanya perjanjian Nanking yang akhirnya Hong Kong diserahkan kepada Inggris ya, karena mendapatkan hak ekstrateritorial. Kemudian Cina harus ganti kerugian perang. Nah, semenjak itu mulailah banyak pemberontakan. Ada pemberontakan yang teman-teman tahu, ada pemberontakan Taiping gitu kan, karena kepercayaan masyarakat terhadap dinasti Manchu tuh hilang karena adanya peperang candu.
Kemudian rakyat yang udah kalah perang masih dibebani pajak. Kemudian akhirnya menimbulkan nasionalisme orang Cina tuh. Nah, terus kemudian orang Cina juga pada saat itu lagi perang sama Jepang. Kalah orang Cinanya pun. Karena teman-teman tahu ya, Korea itu kan menjadi daerah vasal dari Cina. Nah, ketika Jepang juga ingin ikutan untuk memperebutkan daerah Korea, akhirnya terjadilah perang Jepang sama Cina. Yang menang siapa? Yang menang adalah Jepang. Kalau kita bilang nama perjanjian untuk karena ada perang Jepang ini adalah perjanjian Shimonoseki. Gitu. Cina harus mengakui kemerdekaan Korea, Cina harus mengakui menyerahkan kepulauan di sepanjang Pescadores dan Taiwan kepada Jepang, dan Cina juga harus membayar kerugian besar. Dan terakhir adalah pemberontakan Boxer nih. Pemberontakan Boxer adalah pemberontakan tinju keadilan gitu. Karena saking banyaknya orang asing di Cina, dan ini menimbulkan sikap benci terhadap orang asing yang ada di Cina gitu, karena begitu lemahnya dinasti Manchu. Nah, hal inilah yang menyebabkan revolusi di Wuchang. Nah, yang kita sebut dengan Wuchang Day gitu. Nah, ini diproklamasikanlah berdirinya Republik Cina yang digagas oleh Sun Yat-sen gitu. Akhirnya terjadilah Republik Cina. Sun Yat-sen ini yang menjadi istilahnya titik besarnya ya, karena istilahnya dia adalah tokoh nasional yang pernah ingat nggak ajarannya yang namanya San Min Cui. Apa sih San Min Cui, teman-teman? Nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Ah, cakep. Iya, itu adalah Sun Yat-sen. Nanti bagi orang-orang yang tidak mau, nanti setelah Perang Dunia Kedua nanti istilahnya Chiang Kai-shek ya, dari turunannya Sun Yat-sen, maksudnya orang-orang yang mengakui demokrasi pergi ke Taiwan gitu, karena komunis sudah berkuasa di daerah utara gitu. Jadi dibaca lagi untuk soal-soal revolusi Cinanya ya. Nomor 11, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Soal nomor 11, jawabannya apa nih teman-teman? Ini adalah pada masa pajak tanah. Pada masa pajak tanah itu pada masanya siapa sih? Pemerintahan siapa? Daniel Akhyar. Boleh kakak minta jawabannya soal nomor 11? Dan masa pemerintahan pajak tanah itu masa pemerintahannya siapa? Masa pemerintahannya Raffles, Kak. Sama jawabannya yang E ya, Kak? Yang E? Betul, Daniel. Jadi pada masa pemerintahannya Raffles. Raffles itu dari mana sih? Raffles itu dari pemerintah Inggris ya. Jadi Inggris kan menguasai Indonesia gara-gara perjanjian Tungtang ya. Ketika Johnson menggantikan Danlos, Inggris menyerang deh. Inggris menyerang, akhirnya Raffles yang menjadi gubernur jenderal selanjutnya. Di dalam Raffles ini, dia menerapkan sistem sewa tanah, ya kan? Sistem sewa tanah adalah semua semua tanah di Indonesia itu jadi punyanya pemerintah lah. Nah, ketika petani mau diharuskan untuk untuk menanam tanaman, dia harus nyewa dulu tuh ke pemerintah gitu kan. Itu yang kita sebut dengan sistem sewa tanah atau land rent. Nah, tanah di Indonesia dibedakan menjadi 3. Tanah subur, setengah subur, dan kurang subur gitu. Nah, di dalam sistem pemerintahannya Raffles, para bupati yang tadinya feodal ya, istilahnya bisa menarik upeti sama masyarakat, itu dijadikan para bupati untuk membayar, untuk mengumpulkan para pajak dari masyarakat. Jadi sekali lagi kalau kakak bilang, pada masa pemerintahannya Raffles, para bupati itu atau yang para tuan tanah itu dijadikan pegawai pemerintahan. Jadi dia hanya punya gaji atau bonus lah dari pemerintahan gitu.
Jadi dia tidak bisa lagi menarik upeti karena yang punya tanah adalah punyanya Inggris atau punyanya pemerintah. Gitu. Hal ini yang menyebabkan kalau raja-raja atau kepala tradisional itu kan biasanya mereka dikasih kayak serah wajib gitu. Jadi masyarakat memberikan hasil buminya kepada para bupati, kepada raja-raja tradisional, kepala-kepala tradisional ngasih sembah bakti gitu ya, berupa berupa tanaman atau sembah bakti pekerjaan. Jadi ketika misalnya kamu disuruh nih sama raja kamu atau sama kepala tradisional kamu, ya mau aja kan karena sembah bakti kamu kepada pimpinan kamu gitu kan. Tapi pada masanya Raffles nggak boleh. Kenapa? Karena si bupati ini cuma dikasih kekuasaan untuk menarik pajaknya pajak tanah dari pemerintah kan. Jadi si bupati ini nggak dapat apa-apa lagi, udah nggak dapat upeti, dia juga nggak bisa istilahnya mengolek sembah bakti atau nggak boleh nih sembah bakti orang kepada kepala-kepala tradisional, sehingga jawabannya apa sih? Akan mengancam kedudukan mereka sebagai pemimpinnya masyarakat. Karena mereka nggak punya lagi nih, masyarakat nggak bisa bayar upeti karena istilahnya tanah udah jadi punya pemerintah, masyarakat cuma bayar pajak. Bayar pajak yang ngumpulin tuh bupati yang bekas dari kepala tradisional. Jadi mereka nggak punya, jadi mereka kehilangan upeti nih dari masyarakat. Selain dia kehilangan upeti, kayak option yang D nih, mereka nggak dapat lagi upeti kan, plus mereka juga nggak dapat lagi nih sembah bakti dari masyarakat kepada para kepala-kepala tradisional yang udah jadi bupati gitu. Jadi mereka misalnya ketika kita nih mau kolek, kita sebagai masyarakat biasa nih, kita disuruh nih sama bupati kita atau sama kepala tradisional kita nih, bangun itu dong gitu. Nah, kita kan bersedia karena merupakan sembah bakti kita kepada para pemimpin tradisional kita. Tapi pada masa kepemimpinan Raffles itu nggak boleh. Gitu. Jadi istilahnya untuk option yang D sudah diadopsi dari untuk yang A gitu. Jadi jawabannya adalah yang ayam karena yang D akan mengadopsi yang A. Jadi istilahnya yang A ini udah mencakup semuanya, bukan hanya upeti, tapi dari pekerjaan Rodi juga menjadi istilahnya mengancam kedudukan mereka sebagai kepala-kepala atau pemimpin dari masyarakat. Gitu. Lanjut kita ke soal nomor 12. Nomor 12. Kakak minta tolong dibaca dong, minta tolong dijawab dong sama Karen Angelica. Tadi udah belum ya Karen Angelica ya? Kakak udah belum ya? Udah? Belum, Kak. Oh, belum. Oke. Karen, boleh dong nomor 12 dijawab dong. Nomor 12 jawabannya apa? Sebentar, Kak. Boleh. Yang A bukan, Kak? Yang A. Nah, sebenarnya sih benar ya. Kan teman-teman tahu, kok hilang? Bentar. Aduh, Dodol. Oh hilang. Kok hilang? Kakak close sebentar. Jangan panik. Bentar ya. Ke close sama kakak. Nah, sambil kakak nyari, jadi sebenarnya sih jawabannya benar yang A. Memang kan istilahnya pintu gerbang di Indonesia itu kan sekitarnya dekat daerah Kalimantan sama daerah Sumatera kan istilahnya ya. Nah, tapi kenapa sih Jepang ini berburu di daerah Kalimantan dan Sumatera? Karena Jepang itu menginginkan daerah-daerah penghasil sumber daya Indonesia, yaitu sumber daya minyak. Karena pada saat itu si Jepang diembargo minyak oleh Amerika sama Inggris. Jadi dia dibatasi untuk membeli minyak. Sehingga mereka ketika mau perang kan susah ya kalau nggak ada minyak ya. Kalau pesawat pakai minyak kan, walaupun pakai after kan, tapi turunan dari minyak kan. Tank
terus mobil, apalagi sudah dari minyak, peralatan-peralatan militer kan semua dari minyak. Nah, ketika pada masa Perang Dunia Kedua atau Perang Pasifik ini, mereka tuh nggak bisa dapat minyak dengan sebegitu banyaknya kebutuhan perang, sehingga mau nggak mau dia mencari daerah-daerah yang dikuasai oleh negara-negara misalnya penjajah kayak misalnya Asia Tenggara ya kan, Asia Tenggara. Kalau Prancis menguasai Vietnam, menguasai Kamboja, menguasai Laos, dia kuasain dulu. Setelah itu dia menguasai daerah Semenanjung Melayu, habis itu dia menguasai Indonesia. Nah, Indonesia dia menguasai daerah-daerah kayak Tarakan, di Januari dia menguasai, kemudian Balikpapan, Palembang, baru nanti dari situ dari Kalimantan, Sumatera, kemudian ke Jawa, baru dikuasailah Indonesia. Jawabannya adalah yang kaya akan sumber daya minyak. Untuk nomor 12 jawabannya yang D, karena dia berusaha untuk mencari sumber daya bahan bakar untuk kepentingan perang Jepang yang pada saat itu dia diembargo atau tidak boleh mendapatkan. Kalau embargo kan boleh dapat minyak tapi dibatasin gitu, sedangkan kebutuhan perang itu kan sangat banyak ya. Ini nomor 12 jawabannya A. Nanti dari situ dari Kalimantan, Sumatera, baru dia ke Banten, Eretan Wetan, baru ke Keranggan, dan akhirnya Batavia bisa dikuasai 8 Maret 42 dengan perjanjian Kalijati ya di Subang, penyerahan antara Indonesia, Belanda, Jepang. Gitu. Oke, ke soal nomor 13. Soal nomor 13. Soal nomor 13, untuk memperbaiki kehidupan rakyat, pemerintah penduduk Jepang membentuk pengurus besar perhimpunan untuk memajukan ekonomi perang yang dipimpin oleh Muhammad Hatta ya, yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Nah, perhimpunan ini adalah istilahnya kayak komite khusus untuk menganjurkan para perusahaan-perusahaan di dalam Indonesia mengutamakan kebutuhan di lingkungan Asia Timur Raya atau di lingkungan Asia, karena pada saat itu lagi perang Asia Timur Raya gitu. Tujuannya adalah untuk mengutamakan kebutuhan-kebutuhan perang di Asia Timur Raya. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Kenapa Bu? Oh, running low. Bentar. Sebentar. Ternyata dia nggak nyolok, Kak. Udah masuk. Udah. Tadi dia nggak nyolok ternyata. Oke. Makasih, Kak. Oke, mohon maaf ada intermezzo sebentar. Nah, tadi sampai nomor berapa ya? Kakak lupa ya? Bukan. Dia kok nggak nyolok. Oke, udah ya. Kenapa bukan option yang B? Para pengusaha ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang jelas yang enggak ya. Karena intinya dari pendudukan Jepang di Indonesia adalah untuk kepentingan perang Jepang dalam menghadapi sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Jadi nggak ada tuh untuk kepentingan atau kesejahteraan rakyat. Untuk option yang B, jelas salah. Sandang dan pangan perlu diimpor untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Teman-teman tahu sendiri ya, pada masa pendudukan Jepang, orang Indonesia kan banyak yang kelaparan karena istilahnya padi itu ketika dipanen 40 untuk operasi pertanian, 30 untuk kepentingan perang Jepang, baru 30% untuk orang Indonesia. Jadi begitu banyak kelaparan pada masa pemerintah pendudukan Jepang. Jadi tentu aja sandang dan pangan nggak diurusin lah
perusahaan-perusahaan lebih memfokuskan kebutuhan ekonomi rakyat, enggak, justru untuk kebutuhan lingkungan perang di Asia Timur Raya. Jadi untuk soal nomor 13 jawabannya jelas untuk soal nomor yang A. Sekarang kita ke nomor 14. Soal nomor 14. Jawabannya apa nih teman-teman untuk soal nomor 14? Nah, seperti yang teman-teman baca di sini, kelihatan ya untuk soal nomor 14 ya. Nah, untuk soal nomor 14, Cold War itu adalah perang dingin ya, yang menggambarkan hubungan yang terjadi antara blok barat dan blok timur pada sekitar tahun 47. Ini diperkenalkan pertama kali oleh siapa? Sebenarnya di pertama kali atau dicetuskan pertama kali oleh si yang namanya Bernard Baruch, yang merupakan ahli keuangan Amerika dan penasehat presiden. Pada saat itu dia apa sih namanya? berpidato mengenai dunia nih terombang-ambing gitu kan di tengah-tengah perang dingin antara blok barat dan blok sekutu gitu kan, blok barat sama blok sekutu, blok barat sama blok timur gitu kan. Nah, hal inilah jangan tertipu nih gitu, karena dunia lagi terombang-ambing dengan adanya perang dingin ini. Nah, seorang reporter dan seorang kolumnis di apa namanya di surat kabar, dia menuliskanlah panjang lebar mengenai perang dingin dalam bukunya yang berjudul The Cold War pada tahun 47. Dan akhirnya populer deh dengan adanya si artikel ini dan buku ini yang dipopulerkan oleh si reporter yang disebut namanya adalah Walter Lippmann. Gitu. Nah, kalau George C. Marshall itu siapa, teman-teman? Laila, Meira Laila. Kalau yang option A itu siapa? Meira Laila. Iya Kak, bentar Kak. Oke, kakak tunggu. Terus siapa, Me? George C. Marshall. Menteri Luar Negeri Amerika ya? Yang terkenal dengan adanya program yang disebut ada belakangnya ada rencana gitu. Kalau bahasa Indonesianya mah rencana. Marshall Plan yang digagas adalah George C. Marshall yang merupakan bantuan terhadap negara-negara Eropa Barat yang istilahnya jatuh ya atau ekonominya terpuruk usai Perang Dunia Kedua, supaya Eropa Barat ini bisa menjadi mitra Amerika dalam menghadapi komunis. Jadi Eropa Barat ini diharapkan untuk tidak jatuh ke dalam komunis, karena negara yang miskin akan mudah sekali untuk jatuh ke dalam komunis. Gitu. Kalau Truman, Presiden Truman terkenal dengan apa? Erika Ramadan, silakan. Presiden Truman. Sebentar Kak. Boleh, kakak tunggu.
Ya, maka sambil nyari bolpen. Presiden Amerika yang menggantikan Franklin Dia sebelumnya terkenal. wakil presiden Amerika. Oke, dia memang presiden. Nah, pada saat itu yang terkenal dari Truman adalah adanya Truman Doctrine, betul ya? Apa sih isi dari Truman Doctrine? Tadi kan George C. Marshall dengan rencana Marshall atau Marshall Plan gitu, bantu Eropa pada masa setelah Perang Dunia Kedua, karena kan mereka jatuh ya perekonomiannya gara-gara perang gitu, supaya nggak jatuh dalam komunis dan akhirnya menjadi mitra Amerika menghadapi komunis atau blok timur. Kalau Truman Doctrine, naon eta Truman Doctrine? Kebijakan Amerika untuk memberi bantuan untuk ekonomi dan militer Turki dan Yunani. Yes, karena kenapa dibantu? Karena pada saat itu kan lagi ada containment policy. Itu kebijakan pembendungan ya. Karena ketika satu negara jatuh ke dalam komunis, maka ditakutkan ada negara-negara yang lain akan jatuh ke komunis gitu. Ya udahlah, untuk memeranginya lagi perang dingin tuh. Nah, akhirnya pada saat itu istilahnya ya udahlah kita bantu ekonomi sama yang militer supaya Turki sama Yunani nggak jatuh ke dalam komunis gitu. Nah, kalau Presiden Churchill bukan presiden ya, itu Perdana Menteri Inggris gitu ya. Dia berjasa pada masa Perang Dunia Kedua, terus kemudian dia juga mengeluarkan Piagam Atlantik. Terus kalau Franklin Delano Roosevelt itu juga presiden Amerika, itu juga berjasa pada masa Perang Dunia Kedua, kemudian juga di dalam Piagam Atlantik dia juga berjasa. Oke, kita kembali ke selanjutnya di soal nomor 15. Silakan, soal nomor 15. Tolong dibaca dulu slide-nya dan soalnya sambil kakak mau absen ya. Sambil kakak mau absen. Nanti tolong beritahu ada apa tiada ya. Kakak kan kadang suka bingung. Daniel Ahyar tadi ada ya? Di Ada, IPS reguler C. Oke, thank you. Abraham Kemal? Ada, Kak. Oke. Ariel Jeremy kalau nggak salah tadi ada deh. Ada nggak? Ada ya? Oh, ada nih Ariel Jeremy ini. Tapi kok nggak ngomong? Apa-apa deh. Ashifa Nur Rahmah, kalau nggak salah tadi ada. Bener nggak? Ada, Kak. Oke, thank you. Erika Ramadania, kalau nggak salah ada tadi. Oh, ada. Ada, Kak. Ada. Thank you. Kevin Hendro Priyono. Ada nggak Kevin? Kevin Sanjaya mungkin ada. Aduh. Kevin Hendro Priyono. Kalau nggak ada kakak checklist ya. Kakak nggak checklist loh. Oke, kakak strip ya. Noval Atar. Hadir, Kak, hadir. Oke, thank you Noval. Mera Laila, tadi ada nih jawab pertanyaan kakak. Hadir, Rachel. Kak. Oke, thank you Mera. Rachel Cynthia Putri. Hadir, Kak. Thank you Rachel. Sahwah Nuha, ini tadi jawab. Ada nggak? Masih ada? Oh masih, thank you. Nah, Yud, mohon maaf ya kalau kakak salah. Oke, Yud Hanasia Lodrina. Mohon maaf ya kalau kakak salah ngucapinnya. Ada, terima kasih. Sekarang kita ke reguler D. Kita ke reguler D. Maaf ya, sebentar kakak harus absen karena memang tugas kakak. Bima Satya Pamungkas, ada nggak? Kalau nggak ada kakak strip ya. Devian Nur Afifah, ada? Hadir, Kak. Oke, thank you. Freya Maisha, nggak ada. Karen Angelica, ada ya. Tadi menjawab pertanyaan kakak. Michael Kevas, tadi juga kalau nggak salah ada. Ya, Kak. Ada, thank you Michael. Putri Yolanda,
Tadi juga kayaknya menjawab pertanyaan kakak. Ada ya? Masih ada Putri Yolanda? Kalau nggak salah tadi ada ya? Ini kalau nggak salah menjawab pertanyaan kakak deh. Kakak checklist deh, takutnya ada. Regina Ladia Prasetyo. Nah ini kakak belum oh ini. Regina Ladia Prasetyo. Nggak ada ya. Richie Stefanus. Richie Stefanus. Nggak ada ya. Tasya Jahwa Odelia. Tasya Jahwa Odelia. Nggak ada juga. Tiar Petra. Tiar Petra. Nggak ada juga. Oke, thank you atas partisipasi dalam absennya. Sambil teman-teman, nah jawabannya apa nih? Teman-teman udah baca kan tadi sambil kakak ngomong-ngomong. Sambil kakak ngomong-ngomong untuk mengabsen. Jawabannya apa nih? Nomor 15. Yang belum kakak tanya itu adalah Abraham karena udah belum ya? Kakak lupa dah. Udah Kak tadi Kak. Oke. Rachel belum ya Rachel? Rachel belum ya? Nah, Rachel belum kan? Nah, Rachel tolong dong soal nomor 15 dijawab. Tadi udah dibaca dong pastinya dong. Deklarasi Juanda yang digagas oleh Perdana Menteri terakhir di demokrasi liberal ya. Terkenal dengan deklarasi Juanda. Terus terkenal dengan Jaken Kabinet. Apa sih Jaken Kabinet? Jaken Kabinet apa? Kabinet yang berisi orang-orang yang handal atau ahli di bidangnya. Nah, apa nih soal nomor 15? Rachel, silakan. Udah dibaca dong? Bentar, Kak. Oke, siap. Kakak tunggu. Ya. Yang mana? Yang C bukan sih? Atau yang B? Ini sebenarnya jawabannya bikin rancu ya, karena bisa B, A juga bisa dong, karena kan jadi wilayah Indonesia jadi lebih luas. A juga bisa, B juga bisa, C juga bisa, D juga bisa, E juga bisa, karena semuanya benar. Benar ya? Nah, sebenarnya semua jawaban A, option yang A, option yang C, option yang D, dan option yang E akan mencangkup di option yang B. Kenapa? Kenapa begitu? Karena di waktu zaman kolonial Belanda ya, di tahun 39 ya, Indonesia itu hanya diakui 3 mil kan. Di dalam peraturannya, di sini kakak bacain, dalam peraturan zaman Hindia Belanda, pulau-pulau di Nusantara ini dipisahkan oleh laut sekelilingnya. Dan setiap pulau hanya mempunyai laut sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Berarti misalnya kayak lautan Sunda nih, Selat Sunda. Berarti Indonesia tuh, Selat Sunda tuh udah 3 mil doang nih. Nanti sejauh dari 3 mil, orang-orang itu bebas melayari laut-laut gitu. Karena nggak ada kesatuan. Jadi lautan Sunda, nanti laut Malaka, nanti laut laut Flores, laut Ende, itu semuanya cuma sejauh 3 mil aja, nggak ada kesatuan gitu. Nah, hal ini yang membuat si Juanda ini mendeklarasikan kepada orang luar bahwa Indonesia itu sebagai archipelago state, negara kepulauan. Jadi Indonesia tuh Jawa, Sumatera, sampai Papua itu tuh laut-lautnya tuh punya Indonesia. Bukan hanya Laut Sunda 3 mil habis itu bebas. Bukan hanya Laut Malaka 3 mil habis itu bebas. Gitu. Nah, jadi Indonesia itu kepulauan, jadi satu kesatuan. Nah, orang yang berlayar di Pulau Sumatera, ya itu adalah orang Indonesia, jadi nggak boleh kapal-kapal asing. Di dalam ketentuan Archipelago State, dia bilang bahwa Indonesia itu utuh.
berbeda-beda pulau tapi merupakan satu kesatuan Indonesia dengan asas negara kepulauan. Dengan ini hal ini akan menjamin keselamatan NKRI, jadi nggak dipisah-pisah. Nah, hal inilah yang membuat Indonesia wilayahnya jadi lebih luas, yang tadinya cuma 2 juta kilometer persegi menjadi 5 juta kilometer persegi, gitu ya. Karena istilahnya wilayahnya jadi satu kesatuan. Nah, mungkin teman-teman pernah belajar di geografi ya, yang tadinya jadi 3 mil jadi 12 mil. Itu juga betul untuk option yang C. Untuk option yang betul, untuk option yang D juga betul karena dia mempunyai zona ekonomi eksklusif. Nah, sebenarnya keputusan dari deklarasi Juanda ini ditentang oleh banyak negara. Karena apa? Karena istilahnya merugikan juga kan buat orang-orang atau negara-negara yang mempunyai kepentingan di sini gitu. Jadi perjuangan itu cukup lama loh, dari tahun 57 baru diakui itu sekitar tahun 82 gitu. Tujuannya apa? Tujuannya kita ini satu kesatuan. Jadi laut-laut antar pulau, jadi antara Jawa sama Sumatera, ini kan Jawa nih, ini Sumatera. Itu tuh bukan lautan bebas loh. Bukan lautan bebas, tapi laut punya Indonesia. Dulu waktu tahun 39 tuh ya udah laut Sumatera 3 mil habis itu punya bebas. Laut Jawa 3 mil habis itu laut bebas. Enggak gitu. Antara pulau-pulau di Indonesia itu adalah pulau Indonesia, bukan kawasan bebas. Jadi untuk option yang A itu mencakup ke B, untuk yang option yang C itu mencakup yang B, untuk option yang D mencakup yang B, untuk option yang E tentunya untuk mencakup yang B. Jelas nggak untuk soal nomor 15? Kenapa sih jawabannya B? Jelas? Jelas ya? Jawabannya untuk option yang nomor 15 adalah BB. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Untuk nomor 16, jawabannya apa nih teman-teman? Satu soal lagi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Kak. Oke. Nomor 16. Ini. Jatuhnya benteng Dien Bien Phu akibat serangan pasukan Vietnam pada tahun 1954. Tadi kan mulainya juga telat ya kakak, jadi kakak tambahin 3 menit lagi deh. Apa nih? Perundingan Jenewa yang perundingan di negara Swiss ya. Nah, perundingan Jenewa ini kan istilahnya perundingan untuk mencoba menyatukan antara mendiskusikan perdamaian. Karena kan pada saat itu di daerah Indochina tuh lagi ada perang Indochina antara Kamboja, Laos sama Vietnam gitu. Nah, di dalam perundingan Jenewa itu dibicarakan tuh perjanjian ini memisahkan antara Vietnam Utara yang dipimpin oleh Viet Minh sama Vietnam Selatan yang dipegang oleh Prancis gitu kan. Kemudian perlu adanya gencatan senjata di antara keduanya. Dan perlu ada gencatan senjata antara Kamboja, Vietnam sama Laos juga. Gitu. Terus perlu adanya pemilu untuk menyatukan Vietnam antara Vietnam Utara sama Vietnam Selatan. Dan perlu adanya pasukan perdamaian PBB untuk mengawasi gencatan senjata tersebut. Gitu. Jadi nomor 16 ini jawabannya adalah yang A. Kecualinya karena pasukan Prancis ini nggak ditarik mundur, cuma ada gencatan senjata aja untuk soal nomor 16. Tuh ya. Oke, kita lanjutkan. Masih ada 1 menit lagi, nggak apa-apa? Nanggung ya? 1 menit lagi. Iya, nggak apa-apa, Kak. Oke. Nah, Jakarta Accord. Nah, ini adalah normalisasi. Ini tahun 66 ya, teman-teman tahu sendiri. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia kan lagi ada konfrontasi Indonesia sama Malaysia kan? Nah, pada saat itu setelah dari transisi Orde Lama ke Orde Baru, nah ini terjadilah normalisasi hubungan antara Indonesia sama Malaysia. Karena Orde Baru ini kan
menciptakan hubungan ekonomi gitu untuk mensukseskan pembangunan nasional. Pembangunan nasional ini nggak bakal sukses kalau tidak ada kestabilan politik. Nah, akhirnya untuk menciptakan keadaan yang kondusif, terjadilah normalisasi hubungan antara Indonesia sama Malaysia yang dipropori di Jakarta. Sebenarnya awalnya di Thailand tuh dihubungi nih pertemuan pertamanya, namun diratifikasi atau diresmikan pada perjanjian yang ada di Jakarta gitu oleh Abdul Malik dan Tun Abdul Razak. Jadi jawabannya untuk soal 17 adalah yang C. Gitu. Oke, karena kakak udah pakai 5 menit, terima kasih teman-teman untuk 12 IPS regional lagi reguler C sama yang D ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Nanti kita ketemu lagi untuk membahas persiapan 6 nomor 18 sampai berikutnya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dan sampai kita ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan dan tetap sehat. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Sore Kak, Sore, makasih Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih.